Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Imran, stambuk 083 2018 0017 dari kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Baiklah, pada kali ini saya akan mendeskripsikan modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan. Modal sosial. Menurut Bourdieu, modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan memanfaatkan jaringan atau hubungan yang terinstitusionalisasi dan ada hubungan saling mengakui antar anggotanya. Ia juga berpendapat bahwa jaringan sosial tidak bersifat alami atau natural given, namun dibentuk melalui strategi-strategi investasi yang berorientasi kepada kelembagaan, hubungan-hubungan kelompok yang dapat digunakan sebagai sumber untuk memetik keuntungan. Teori modal sosial menarik perhatian pada saat Goleman melengkapi kajian Bourdieu. Saat itu ia melihat modal sosial lebih kepada fungsinya. Menurutnya, modal sosial mencakup dua hal, yakni: 1. Modal sosial mencakup aspek tertentu dari struktur sosial. Yang kedua, modal sosial memfasilitasi pelaku atau aktor yang bertindak dalam struktur tersebut. Ia juga mengembangkan pemahaman modal sosial yang meliputi asosiasi atau hubungan vertikal dan horizontal. Asosiasi vertikal dapat ditandai dengan adanya hubungan yang bersifat hierarkis dan pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara anggota masyarakat, sedangkan asosiasi horizontal di mana pembagian kekuasaan lebih merata. Albert Putnam merupakan salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam pengenalan konsep modal sosial. Ia menjabarkan modal sosial sebagai piranti asosiasi antar manusia yang bersifat horizontal yang mencakup jaringan dan norma bersama yang berdampak pada produktivitas suatu masyarakat. Melalui pemaknaannya, ia melihat modal sosial itu meliputi hubungan sosial, norma sosial, dan kepercayaan. Terdapat 4 perspektif yang tumbuh dalam modal sosial, yaitu: 1. Aliran informasi yang menjelaskan bahwa adanya aliran informasi dapat membantu seorang individu dalam menekan biaya transaksi untuk melakukan kegiatan ekonomi. 2. Pengaruh yang sebagaimana dijelaskan bahwa ikatan sosial bisa memengaruhi pelaku atau agen. Yang ketiga, kepercayaan sosial dijelaskan bahwa ikatan sosial mungkin diberikan oleh organisasi atau pelakunya sebagai sertifikasi kepercayaan sosial seseorang atau individu. Yang keempat, penguatan kembali. Perspektif ini memiliki pandangan bahwa hubungan sosial diekspektasikan dapat memperkuat kembali identitas dan pengakuan. Dalam hal ini, pengakuan kembali dipercayai sangat esensial bagi pemeliharaan kesehatan mental dan pembagian sumber daya. Terdapat 4 kontroversi yang tumbuh akibat banyaknya ketidaksepakatan menyangkut modal sosial. 1. Perdebatan antara modal sosial, aset kolektif, atau individu. 2. Perdebatan yang memandang modal sosial sebagai closure atau glossary, atau jaringan terbuka dalam suatu jaringan atau relasi sosial. 3. Kontroversi yang dipicu oleh pandangan Goleman yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan sumber daya struktur sosial yang menghasilkan keuntungan bagi individu dalam sebuah tindakan spesifik. 4. Kontroversi mengenai pengukuran. Pengukuran yang dimaksud dalam isu ini adalah apakah modal sosial bisa disepadankan dengan modal ekonomi, fisik, dan manusia, sehingga bisa dikuantifikasikan ke dalam bidang ilmu sosial. Selama ini, konsep modal sosial memang didominasi dengan cara pandang yang terlalu positif, di mana modal sosial dianggap dapat selalu memberikan manfaat bagi kemaslahatan bersama. Padahal, modal sosial juga dapat menimbulkan implikasi negatif. Joran Ben Porat atau Goleman pada tahun 1988 sampai 96 mengembangkan suatu konsep yang ia sebut dengan F-connection, di mana koneksi F tersebut terdiri dari family atau keluarga, friend atau teman, dan firms atau perusahaan
Jika dikembangkan, konsep ini memiliki pemikiran bahwa sesungguhnya ada relasi seperti keluarga atau pertemanan dapat menjadi manfaat bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau karir. Selain itu, secara mendetail, keempat implikasi negatif tadi dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, adanya ikatan sosial yang terlalu kuat dapat membuat pihak luar memiliki akses yang terbatas dan peluangnya tidak sama atau bahkan lebih kecil dengan pihak dalam yang lain. Yang kedua, adanya kemungkinan bahwa dalam suatu kelompok ada beberapa individu yang berpotensi untuk mengganjal individu lain karena kepemilikan akses mereka. Misalnya dalam hal ini akses tersebut berupa informasi. Yang ketiga, akan muncul dilema antara solidaritas komunitas dan kebebasan individu, di mana karena adanya solidaritas komunitas, anggota komunitas akan cenderung saling mengawasi satu sama lain dan hal ini akan mencegah seorang anggota untuk menyimpang. Padahal dalam hal ini, penyimpangan di sini dapat berarti inovasi dan lain-lain. Konsep modal sosial diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap pembangunan ekonomi. Berikut ini merupakan dua karakteristik level studi antara modal sosial dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, penelitian hulu yang berusaha mencari landasan teoritis yang dapat merelasikan modal sosial dengan pembangunan ekonomi. Yang kedua, penelitian hilir yang berusaha melancar implikasi modal sosial terhadap pembangunan ekonomi. Modal sosial berupa kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya, menurut Putnama pada tahun 1995. Menurut Fukuyama pada tahun 2001, turut merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat tersebut, saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Menurut Van Kois pada tahun 2003, memandang turut sebagai komponen ekonomi yang relevan melekat pada kultur yang ada pada masyarakat, yang akan membentuk kekayaan modal sosial. Menurut Setiawati dan Alam pada tahun 2010, kepercayaan mampu memfasilitasi masyarakat untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong. Menurut Pretty dan Ward pada tahun 2000, terdapat dua macam kepercayaan. Kepercayaan terhadap individu yang kita mengenalnya dan kepercayaan terhadap orang yang kita tidak tahu, namun akan meningkat karena kenyamanan kita dalam pengetahuan struktur sosial. Contohnya yaitu, apabila di suatu organisasi kita diberikan suatu kepercayaan berupa tanggung jawab yang harus dijalankan. Modal sosial berupa norma. Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Menurut Hasbullah pada tahun 2006, aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Menurut Fukuyama pada tahun 2000, norma merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh karismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat. Di dalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Menurut Liu et. Menurut Al pada tahun 2014, tingkah laku modal sosial penduduk secara langsung digambarkan melalui norma, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya yaitu mematuhi protokol kesehatan dikala pandemi COVID-19 menyerang. Modal sosial berupa jaringan sosial. Aspek ketiga dalam modal sosial adalah jaringan. Menurut J. Mawardi pada tahun 2007, modal
Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologis khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Pada kelompok sosial, biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis turun-temurun dan kesamaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan, cenderung memiliki kohesif tinggi, tetapi rentang jaringan maupun trusts yang terbangun sangat sempit. Sebaliknya, pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan serta dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki ranting jaringan yang lebih luas. Pada tipologi kelompok yang disebut terakhir akan lebih banyak menghadirkan dampak positif bagi kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas. Menurut Hasbullah pada tahun 2006. Tinsley dan Lynch pada tahun 2001 menyatakan bahwa kekuatan jaringan tergantung dari sudut apa jaringan tersebut, yaitu pertimbangan asal dan berada pada tingkat mana jaringan tersebut. Jaringan masyarakat paling kuat dan paling tebal pada tingkat tujuan dan berlanjut menjadi lemah ketika melihat pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Menurut Tridiko pada tahun 2013, jaringan dan koneksi baik dibangun pada grup kecil dan suku dominan di Rusia. Menurut Phil, dalam Tridiko pada tahun 2013, jaringan dan koneksi memiliki sisi gelap, yaitu ketika dibawa pada lingkungan untuk hal-hal yang tidak terlihat dalam menjelaskan modal sosial. Contohnya yaitu meminta bantuan teman untuk memasarkan produk terbaru yang kita ciptakan agar dikenal secara meluas di lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.